Urusan kita ingin baik dengan Allah dan baik dengan sesama manusia. Ini bukan lagi tafakur tentang poin-poin tadi, akan tapi kita membuat pagar rambu-rambu. Gimana urusan kita dengan Allah terus lestari kebaikan kita, berdamainya kepada Allah, berdamai yang tidak pernah berakhir. Menyesali dosa, meningkatkan kebaikan. Nah, ada satu makom yang disebut dengan makom ihsan. Ini dengan Allah ya. Makom ihsan. Setelah orang itu mengatakan dirinya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian menjalankan sholat, menjalankan puasa, harus ada di dalam hatinya ada keimanan yang sesungguhnya. Sehingga puasa pun kemarin disebut imanan wahtisaba, imanan, keimanan. Sehingga ada orang melakukan zahir yang melakukan kebaikan tapi hatinya nggak nyambung kepada Allah. Munafik. Kalau bicara sholat, dia sholat. Tapi sholatnya berat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau melakukan sholat mereka ogah-ogahan. Hanya karena nggak enak sama bos, nggak enak sama suami, nggak enak sama istri, dan seterusnya. Melakukan kebaikan bukan karena Allah. Karena dia kurang kenal Allah. Maka kita harus masuk wilayah tersebut, membiasakan diri kita untuk menyadari kalau Allah itu melihat kita. Melihat kita. Dan sering hadirkan di mata kita neraka jahanam. Sering kita hadirkan di mata kita siksa di alam barzah. Agar kita tidak membuat sebab kita masuk ke sana. Kita harus hubungkan maka. Kalau orang hatinya keras, ingatkan kematian. Agar sadar bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan. Yang kehidupan selanjutnya itu adalah buah daripada kehidupan saat ini. Yang saat ini tidak melakukan kebaikan, tidak akan memetik buahnya nanti setelah kehidupan saat ini. Terus seorang hamba harus hidupkan hatinya semacam ini. Maqam ihsan, maqam muraqabah. Ingat akan kehidupan di akhirat nanti. Sehingga ada kisahkan sahabat Nabi. Salah satu sahabat Nabi. Sahabat Nabi rata-rata seperti itu semuanya. Hanya kejadian ini, kisah ini terjadi pada kisah salah satu dari mereka. Sahabat Nabi rata-rata seperti ini. Akhirnya ditanya, apa resepmu kok kau sangat senang kalau dengar kebaikan untuk melakukan? Dan apa resepmu kok engkau itu sangat mudah meninggalkan kemaksiatan? Dia menjawab, ingat Allah. Cuman ingat Allah tuh gimana sih tandanya? Kan kita menghayalkan zat Allah nggak bisa. Saya hanya ingat murka Allah dan ingat surga Allah. Dan aku yakin, seperti katakan Sayyidina Ali, laku syifa'anil ghita'u mazdatu yakina. Orang yang beriman secara sungguhnya yakin neraka itu ada. Kalau seandainya dibuka kelihatan neraka, sudah nggak tambah lagi imannya, karena sudah puncak keimanan. Nah ini, sahabat itu berkata begitu. Gimana? Ya kalau ada kemaksiatan itu saya tidak melihat cerita kemaksiatan dan apa. Saya lihat kebayang di neraka sana. Kalau ada kejelekan, kebaikan, aku lihat surga. Kejahatan di hadapanku, langsung aku bayangkan neraka. Mungkin begini sederhananya. Sederhananya begini, memikirkan akibat. Misal ada seorang anak. Na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan dari sebab-sebab kehinaan. Anggap saja sebuah contoh begini. Ada seorang anak muda yang dengan fisiknya yang sangat kuat. Dia hobi minuman keras. Dia hobi berzina. Sehingga kerjanya mencari wanita yang bisa dizinai. Suatu ketika, dia mendapatkan kabar dari teman-temannya atau temannya. Bahwasanya ada seorang, ini ada perempuan yang sangat cantik. Bersih dia, sudah dijamin dia sehat. Cantik sekali. Dan kamu bisa tidur dengan dia dalam waktu semalam atau 2 malam. Atau mungkin beberapa jam. Dia nggak percaya mana orangnya. Dibukakan. Ada sebuah kamar kaca, dibuka kelambunya. Ada kelihatan dia. Cantik tidak? Cantik. Mau enggak? Mau. Itu ada gelas-gelas yang dijejer, itu minuman-minuman keras yang hobi. Bahkan itu lebih bagus dari yang kau minum. Ada minuman kerasnya, pemabuk dia memang. Ada wanita cantiknya. Dia bersemangat. Berapa lama? Terserah 5 jam, 1 hari boleh. Siap. Di saat masuk, stop dulu. Kenapa? Kau lihat dia berjajar 10 orang itu menjaga kamu agar tidak ada mengganggu kamu. Wah,
Mau berbuat maksiat dijaga. Tapi apa? Setelah kamu 5 jam tidur di tempat ini, kamu akan dibawa oleh 10 orang ini ke kamar sebelahnya. Kamar sebelahnya apa? Lihat aja. Dibuka bara api. Diapain? Setelah kamu 5 jam tidur di situ, kamu akan dimasuk ke sana dengan paksa. Kira-kira gimana? Mau masuk? Kamar nomor 1 yang ada perempuan cantiknya. Setelah 5 jam kamu di situ, kamu pasti dipaksa oleh 10 orang ini. Akan dipanggang di situ. Kira-kira gimana? Nggak kira. Kalau yakin bakal dipanggang, nggak bakal masuk dia untuk... Ingat neraka itu loh yang menjadikan orang itu bisa menahan kemaksiatan yang selama ini dilakukan. Ingat murka Allah. Ini gambaran saja. Dan dia yakin orang gede-gede, dia ngelawan pasti kalah. Senang 5 jam, setelah itu akan dipanggang di situ. Manggangnya sedikit-sedikit lagi, kaki sebelah dulu, kaki sebelah. Karena kau tidak bisa ngapa-ngapain. Nggak kira mau dia. Nggak, sorry, saya tidak mau. Padahal ini kisah hukuman di dunia saja. Bagaimana di akhirat yang lebih pedih dari itu semuanya. Maka selalu kita menghadirkan hukuman Allah. Di saat bergolak syahwat, ingat Allah. Ambil air wudhu, ingat murka Allah. Hukuman di neraka, hukuman di akhirat. Terus, agar tertunda. Agar semangat melakukan kehinaan ini akan hilang. Terus begitu menghadirkan murka Allah. Allah. Alam barzah. Makanya disebutkan orang cerdas adalah orang yang selalu menginginkan kematian. Dia akan selalu waspada. Kalau dia jahat sama ibunya, dia ngerti. Neraka. Sama adiknya, neraka. Murka Allah. Kapan berbuat maksiat kalau orang selalu berada di makom ihsan. Selalu merasa dilihat oleh Allah. Susah bermaksiat. Dia bermaksiat namanya dalam keadaan lupa dan lalai. Namanya manusia diskusi dengan kakaknya, dengan adiknya, dalam obrolan sampai marah. Dia langsung sadar, astagfirullah, minta maaf gak akan ragukan apa? Daripada saya diseksa neraka, lebih baik saya mengalah. Biarpun saya sebagai seorang kakak, saya akan mengalah. Adikku salah, tidak meminta maaf, nggak ada urusan. Biar saya sebagai kakak, biarpun saya tidak salah, saya akan datang untuk berdamai. Hebat dia. Karena dia tahu kemuliaan di akhirat. Maka ini penting menghadirkan makna ini. Kenapa orang mudah bermaksiat? Betul dikatakan oleh Rasulullah. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina karena dicabut imannya sudah enggak ingat Allah. Kalau mati saat itu yaitu su'ul khotimah, naudzubillah. Ingat Allah. Ingat Allah yang sesungguhnya bukan basa-basi. Kayaknya pada orang ingat Allah. Sembunyi Allah hilang. Bukan begitu, ingat Allah. Baik ini rambu-rambu dengan Allah. Adapun dengan manusia bagaimana rambunya? Urusannya hati, bukan basa-basi sosial. Bukan berpura-pura, kita kan basa-basi. Iya, tegur sapa. Kalau itu gak ada urusannya dengan tidak dengan Islam pun ada, di negeri kafir pun ada basa-basi. Hidup bertetangga yang baik, tolong menolong. Tapi motivasi kita ini apa? Kita terharu, kadang ya, suatu ketika kita dijemput oleh seseorang di bandara negeri yang tidak beriman. Kemudian mobil yang jemput kita ini, alarmnya bunyi terus. Karena memang budaya di situ, budaya peka untuk nolong orang itu ada. Bukan karena Allah, karena budaya. Coba kalau dibangun karena Allah kan indah surga terus. Bunyi, bunyi terus. Akhirnya apa? Ada mobil nyalip. Berhenti. Perempuan. Pakai baju yang nggak karu-karuan, orang tidak beriman. Kirain mau ngapain? Tiba-tiba nyamperin, perlu bantuan apa? Allah, coba orang beriman kan indah sekali dia. Perlu bantuan apa? Jadi kok sempat-sempatnya menghentikan mobilnya, dia mengerem mobilnya, kemudian nyapa, negur kita, perlu bantuan apa? Tahu baju kita baju begini. Khusnudon kami insya Allah dapat hidayah orang kayak begitu tuh. Artinya apa? Motivasinya. Kalau mereka motivasinya adalah kebiasaan yang dibangun tolong menolong, ada di negeri kafir pun tolong menolong ada. Cuman motivasinya yang dicari adalah bagaimana agar diperlakukan baik oleh orang, kita harus biasa memperlakukan orang dengan baik. Itu saja karena manusia. Tapi kalau kita karena Allah, mestinya yang kita karena Allah ini lebih hebat dari itu semuanya. Tapi lihat cueknya kita. Kita kurang.
kurang menyadari bagaimana urusan dengan manusia, kepekaan berbuat baik dengan seseorang. Semoga bisa umroh semuanya. Coba saja. Ini koreksi ke dalam. Kalau Anda mungkin ke negeri kafir, di sebuah lift, bersama orang-orang di luar Islam sana, itu biasa gaya tegur sapa. Apalagi dilihat kita orang asing, nggak ada ditegur. Coba kalau sama-sama ahli umroh, kayak semuanya punya surga semuanya. Di dalam lift itu sudah sama-sama orang umroh, nggak ada senyum, nggak ada ini, wah kelihatannya sudah surga semuanya. Maksudnya apa? Kesadaran itu bukan hal akhlak yang baik semacam itu. Apa sih salah menegur, Bu? Dari mana? Karena mungkin sebab sudah umrah itu sudah merasa kayak punya surga. Atau naik pangkat, sombongannya terbangun. Jadi mengucapkan salam jadi susah. Di lift. Waktu naik, turun, dan sebagainya. Padahal mungkin sudah 2 kali, 3 kali naik bareng. Tidak pernah ada tegur sapa. Sama-sama gengsi, kesombongan yang dituruti. Mana keramahan yang diajarkan Nabi SAW? Lah kita kurang merenung sehingga banyak kita melakukan kesalahan. Kemarin kita cermati bertetangga dan seterusnya. Mari kita itu hadirkan terus di hati kita. Baik rambu-rambu yang perlu kita hadirkan saat ini untuk diri kita dengan manusia. Dengan Allah sudah oke. Tadi. Biasakan terus ingin merasa dilihat oleh Allah. Maqam muraqabah. Fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Allah melihat kita. Tidak tidur Allah. Tidak ada yang luput dari pandang Allah. Yang kita zahirkan dan kita batinkan. Dan kita sembunyikan. Semua di atas Allah. Ada dengan sesama manusia. Lihat. Motivasi dari dalam untuk berbuat baik. Bukan basa-basi sosial. Basi-basi. Makanya kalau sudah peraturan pondok sholat jamaah itu bukan karena peraturan pondok. Kalau hanya peraturan pondok, nanti kalau sudah jadi ustadz gak pernah sholat jamaah. Lihat. Sholat jamaah kerinduan yang kita bangun kepada Allah. Kalau sholat jamaah di pondok itu hanya sebagai peraturan, kapan dia bisa lepas gak akan sholat berjamaah? Nah ini kan salah. Mana Allah? Mana Allah? Ini peringatan para santri semuanya. Lakukan sholat berjamaah. Kebaikan-kebaikan lakukan. Dzikir wirid karena Allah. Bukan karena peraturan. Kalau menjalankan urusan pondok ini hanya karena patuh dengan peraturan. Bukan disadari dengan karena Allah. Maka di saat lepas dari peraturan dia tidak akan melakukan. Yaitu tadi sholat jamaah. Jangan sampai di pondok ini sholat jamaahnya hanya untuk santri. Kalau sudah jadi ustadz bubar jamaahnya. Terus gimana? Imannya di mana? Kerinduan kepada Allah di mana? Ya seperti itu contohnya. Karena motivasinya adalah bukan Allah, bukan kerinduan kepada Allah, hanya agar dipandang orang sebagai orang baik, istiqomah, dan tidak kenal Allah, hati-hati. Maka berbuat baik dengan manusia atas dasar kerinduan kepada Allah. Urusan hati, bukan basa-basi sosial. Bukan dalam urusan-urusan dohir begini saja. Dohir ya kita lakukan, tapi dari batin. Nah, kuncinya adalah berbenah hati ini adalah kuncinya dari hati di sini. Berbuat baik kepada ibunda karena Allah. Hati-hati jangan sampai seorang anak lagi tertipu. Berbuat baik kepada ibundanya sama ayahandanya pengabdian luar biasa tapi diam-diam terlintas terbetik di hatinya agar toko yang ada di kota itu sertifikatnya diganti atas nama dia. Allah. Kelihatannya baik benar orang ini, ternyata mengharap pemberian dari orang tua Allah. Ada, jangan dianggap tidak ada. Kalau ngabdi kepada orang tuanya luar biasa, tapi ujung-ujungnya adalah agar rumah ini adalah jatuh ke tangan dia. Mana ada pahala orang begitu? Nggak ada, karena bukan Allah yang dicari. Kerinduan kepada Allah yang dicari seharusnya. Semua dari kita berbuat baik. Itu. Nah, berbuat baik kita dasarnya hati karena Allah dan ini perlu diasah dan diasah. Terus. Kepada manusia bukan karena kita ingin dibalas. Karena ada rumus jika kau dicubit sakit jangan nyubit. Itu bukan karena Allah. Hanya pengen tidak perlakukan, hanya pengen kita tidak diperlakukan jahat oleh orang lain. Kalau kamu tidak mau dijahatin jangan jahat. Kan begitu. Kalau kita tidak. Islam mengajarkan apa? Biarpun kau dijahati, jangan jahat. Karena Allah mengajarkan, Nabi Muhammad mengajarkan kebaikan, kesabaran dan ketabahan. Baik, kemudian untuk jaga hati ini gimana agar hati kita ini dengan orang bisa tabah, ngerti, tidak mudah marah, tidak ngedendam deh. Hati. Tujuan kita hanya ke sini yang jelas. Berbuat baik sebanyak apapun kalau bukan dari hati yang tulus nggak akan diterima oleh Allah. Hanya dibalas di dunia saja.
Itu baik kepada orang tua, baik dengan saudara, baik dengan teman, baik ini. Di dunia nanti balasannya. Bukan di akhirat. Tapi karena Allah. Nah, sekarang gimana membuktikan ketulusan ini? Kalau kita berbuat karena Allah tuh ketulusan gimana? Bukan ingin dipandang manusia. Maka jadikan ini dia bawa pulang. Maka ini yang selalu kami serukan dari hari ke hari. Kunci. Menjaga hati kita agar baik dengan manusia, tapi sekaligus sambung kepada Allah. Apa itu? Biasakan untuk mendoakan orang-orang tersebut tanpa kita memberitahu orang yang kita doakan. Doa bidhahril ghaibi, mendoakan orang di saat kita sendiri di rumah kita, pastikan. Di saat kita sembunyi, biasakan. Maka malam ini, setelah hari ini, kita sebut nama-nama orang tersebut, lalu kita doakan, dan tidak usah kita ceritakan kalau semalam kita berdoa, nggak usah. Ini melatih ketulusan kita dengan manusia dan tulus kepada Allah. Ya Allah, itu adikku ya Allah, telah mengambil warisku ya Allah, tapi dia adikku, anak ayahku ya Allah, itu adikku, anak ayahku. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Sejahat apapun adikku, aku tidak ingin dia tersengsara ya Allah. Padahal marahnya sudah tidak kira-kira dia. Cuman dia sadar, ingat dihubungkan dengan Allah. Ya Allah, itu adikku, anak ayahku. Itu adikku, anak ibuku. Tentu ibuku tidak rela kalau dia sengsara di akhirat. Ya Allah, kami mohon ampuni dia, ya Allah. Itu umat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad setiap saat menangis untuk mendoakan umatnya. Dan dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dia jahat kepadaku, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, engkau maha kuasa, rubah dia. Jauhkan dia dari kejahatannya. Ampuni dia, ya Allah. Nah, kan beda doanya. Coba doanya pendendam, ya Allah, siksa dia, ya Allah. Nyungsep. Nah, ini doa ala dhahril, doa bi dhahril ghaibi, mendoakan orang lain di saat tidak ada orang lain tersebut, ini kunci. Kalau kita belum bisa baik tulus kepada siapapun, pastikan. Artinya seandainya kita belum bisa berbuat baik dengan amal zahir, karena adanya jarak, kelemahan kita, ketidakmampuan kita, maka hati sudah sambung. Mungkin kita ingin berbuat baik dengan saudara di Surabaya sana. Kapan kita ketemu di Surabaya? Tapi sudah sambung hati kita. Kita ingin memberikan hadiah, dia fakir yang membutuhkannya atau apa. Dia orang kaya yang saat ini Masya Allah. Kita ingin mengirim hadiah sambung zahir, nggak bisa. Karena mungkin dia teramat kaya sehingga kita tidak bisa temu dan dia. Rumahnya pun susah. Tapi dia saudara kita kok. Lalu bagaimana sambung? Ya, jangan ke sana. Lalu bagaimana kita doakan? Ya Allah, itu saudaraku kaya raya ya Allah. Akan tapi dia punya sifat kurang baik ya Allah. Tidak bisa santun dengan saudaranya Allah. Saya pun ketemu dia susah ya Allah. Jangan sampai saya tidak ketemu di surga ya Allah. Kami mohon jadikan aku ahli surga dan dia ahli surga ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah agar dia bisa lembut dengan saudaranya ya Allah. Itu doanya baik-baik semuanya. Ini kunci. Jangan biasakan doakan jelek kepada umat kekasih Allah Nabi Muhammad. Semarah apapun diri kita, tolong. Dan ini kami tekankan dalam hal ini, kenapa hari ini kita sudah diuji oleh setan. Setan mengajari kita permusuhan. Sebab permusuhan banyak sekali, macam-macam sebab permusuhan. Pertama media sosial ini. Sering kita banyak bermusuhan dengan umat Nabi Muhammad. Fitnah-fitnah. Kadang-kadang kita marah kepada seorang ulama, seorang alim, marah ini. Caci maki dan seterusnya. Kita sudah dilatih bermusuhan selama ini. Pemilihan presiden ribut, gubernur ribut, bupati ribut, kubu ribut. Kita dilatih dengan ini. Tapi kalau sudah kita pakai rumus ini, kunci ini enggak. Sejahat apapun dia kepadaku, dia umat Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan petunjuk. Kalau dikabul oleh Allah kan baik dia. Kenapa kok kita tidak mau, tidak merindukan orang lain jadi baik? Ada apa dengan kita ini? Kenapa kita ini kok berdamai dengan orang kok susah? Doakan baik saja kok susah, kenapa? Nabi kita Nabi Muhammad. Kalau Nabi Nuh, jangan sisakan ya Allah, habisin saja. Nabi Nuh. Kalau Nabi Muhammad enggak, ya Allah, itu juga hambamu, ampuni ya Allah, ampuni. Engkau maha pengampun lah Nabi Muhammad. Katanya umat Nabi Muhammad, kenapa kok dikuasai oleh dendam yang bersemayam di dalam hatinya. Biasakan dengan kebaikan, kita panjatkan doa dengan kebaikan. Dan jangan, khususnya orang-orang yang punya hak besar kepada kita, ibunda kita, ayahanda kita. Ibunya salah sedikit saja dimarahi habis-habisan, dendam sama ibunya, innalillah, sama ayahnya, sama gurunya, Allah, innalillah.
Kita tata hati kita. Dengan orang yang jahat kepada kita pun, kita bisa memberikan kebaikan. Ya Allah, hakku diambil oleh dia. Dia menggunjingku. Dia mencaciku. Dia memfitnahku. Ya Allah. Ya umat kekasihmu Nabi Muhammad. Aku tidak rela kalau dia kau seksa, ya Allah. Ya Allah, apa yang mereka lakukan kepadaku, ya Allah, jadikan itu amal baik untukku, ya Allah. Tapi jangan seksa dia, ya Allah. Gitu dong. Kuncinya apa? Kuncinya hati. Urusan dengan orang bukan basa-basi sosial. Bukan ingin dipandang orang sebagai orang baik. Tapi hati kita berbuat baik kepada orang karena Allah. Justru itu adalah ujian keikhlasan. Ada orang mengetuk rumahmu dengan ketukan yang keras sambil teriak-teriak. Minta bantuan karena dia lapar dan anak-anaknya. Pak Haji ini diketuk oleh tadi tidak buka-buka. Nggak tahu kalau anak saya kelaparan. Minta uang. Anda keluar lagi ngantuk-ngantuk. Apa kira-kira? Marah, kurang ajar. Sudah minta. Tutup lagi cekrek. Kemudian setelah itu yang kedua, ngetuk-ngetuk. Assalamualaikum, punten. Waalaikum, punten. Mohon maaf, ganggu. Waalaikum. Anda keluar buka. Ada apa, Pak? Mohon maaf, Pak, ganggu. Oh, enggak apa-apa. Kenapa? Saya punya keluarga kelaparan. Oh, iya. Yang pertama tidak dikasih, orang yang kedua dikasih. Padahal hujahnya sama. Yang pertama anaknya nggak makan, yang kedua sama-sama anaknya nggak makan. Hanya bedanya yang pertama nggak pakai adab, yang kedua pakai adab. Kenapa kok yang diberi yang kedua? Karena apa? Ada imbalan di dunia dia. Karena apa? Oh, dia baik sama saya, santun. Nah ini ujian. Padahal kalau dia memberi yang pertama ujian. Oh, kurang ajar banget. Betul nggak butuh? Iya. Kalau memang betul butuh, biarpun dia jahat sama kita, tetap kita kasih. Ya seperti itu, artinya godaan itu besar sekali. Hati urusannya. Tulus kita andai. Baik, kita lanjutkan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.